Halo teman-teman, selamat datang di videonya Dia dan Tadinya. Hari ini gue mau bahas sesuatu yang sebenarnya udah highly requested banget dari zaman gue masih di Jepang sebenarnya, yaitu tentang hidroponik. Jadi seperti yang kalian udah tahu juga, gue nih udah mau mulai berkebun dengan metode hidroponik. Sebenarnya udah mulai sih, karena nih seperti yang udah kalian lihat di sini udah ada satu. Ini yang kecilnya, versi kecilnya, mini hidroponik. Yang besarnya juga udah ada di situ, tapi memang belum mulai disemai. Nanti kita mau mulai, jadi tungguin terus updateannya, oke? Nah, di video kali ini karena ditujukan untuk teman-teman yang sama kayak gue gitu ya, pemula dalam hidroponik juga, gue udah melakukan research dan semuanya udah gue rangkum untuk menjelaskan apa sih sebenarnya hidroponik itu dan ada jenis apa aja. Soalnya kok kayaknya hidroponik tuh ternyata luas banget guys kalau udah dicari tahu. Apa sih itu hidroponik? Hidroponik itu sebenarnya dari bahasa Yunani deh kalau nggak salah. Hidro tuh artinya air dan ponik itu artinya hara, unsur hara gitu. Jadi maksudnya adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air gitu, tanpa menggunakan tanah. Jadi ya seperti yang udah kalian tahu nih, ini gue di sini nggak pakai tanah sama sekali, ini pure air doang. Tuh lihat, kalian bisa lihat akarnya bersih ya. Ini di dalam cuma ada air aja. Tapi sebenarnya apa sih keuntungan hidroponik dibanding tanah? Ini gue udah ada contekan, jadi maaf ya agak lihat-lihat dikit. Hidroponik itu biasanya tumbuhnya tuh lebih cepat. Gue udah ngalamin sendiri sih. Kalau kita tanam di tanah langsung dengan di air, itu pertumbuhannya bisa sampai kayak 2 kali lebih cepat gitu. Terus hasilnya juga lebih besar. Misalnya nih, kita tanam daun selada hidroponik dan di tanah gitu. Hasilnya yang hidroponik tuh biasanya warnanya lebih bagus dan lebih banyak daunnya gitu. Dan rasanya juga lebih enak guys. Lalu karena hidroponik itu pakai medianya air, jadi mengurangi resiko terkena hama penyakit dari tanah gitu. Karena di dalam tanah itu kan banyak banget kayak mikroorganisme, terus banyak serangga juga, dan serangga tuh bisa menjadi pembawa penyakit pada tumbuhan gitu biasanya. Tapi karena ini pakai air gitu, terus biasanya dia nggak nempel di darat gitu kan, dia agak di atas ditaruhnya. Kayak ini misalnya gue taruhnya di atas sini gitu, dan mengurangi kemungkinan lah ada serangga masuk ke dalam sini dan memberikan penyakit pada tumbuhan kita. Lalu hidroponik juga tergolong mudah ya kalau misalnya masih pemula nih dalam berkebun. Mungkin bisa juga dimulai dari hidroponik mini aja kayak gini, ditaruh di dekat jendela aja tuh gampang banget. Perawatannya juga mudah, nanti gue akan jelasin lagi soal perawatannya. Lalu meskipun hidroponik itu kedengarannya kayak pakai air, tapi percaya atau enggak, pemakaian air di hidroponik itu lebih sedikit dibandingkan pemakaian air pada media tanah. Karena kalau di dalam tanah itu biasanya dia ngalir lagi keluar, jadi gak efisien gitu pemakaian airnya. Tapi kalau di hidroponik, dia dikasih air sesuai dengan ukuran yang dia perlukan aja gitu. Lalu di dalam air itu sendiri pun udah ada nutrisi, jadi pemakaian nutrisinya juga efisien, nggak ngalir keluar. Kayak misalnya kalau kita tanam nih di pot pakai media tanah, kita kasih nutrisi, kita kasih air setiap hari. Nutrisi yang kita kasih nih dari bulir-bulir NPK itu bisa aja ngalir keluar lewat hujan atau air, jadi kurang efisien. Lalu kelebihan hidroponik yang paling gue suka adalah hemat lahan, dan kita tuh bisa kreatif. Jadi bisa dibikin vertikal, kita juga bisa bikin bentuk yang artistik dan lain-lain. Jadi bener-bener sesuai dengan yang mau kita kreasiin. Tapi bukan berarti hidroponik nggak ada kekurangan. Tetap ada kekurangan kalau dibandingkan dengan media tanam tanah ya. Kayak misalnya tanaman yang bisa kita pakai itu lebih terbatas dibandingkan dengan tanah. Kalau hidroponik tuh biasanya untuk tanaman-tanaman yang kita makan daunnya kayak kangkung, bayam, terus sawi, pokcoy. Sebenarnya bisa juga untuk kayak tomat, terus terong, paprika, itu bisa juga, cuma butuh bantuan media tanam semi hidroponik, yaitu kayak hidroton. Kayak di video yang tanaman hias yang pernah gue buat, itu kita pakai biji-biji hidroton. Jadi kalau nggak pakai itu biasanya tanamannya tuh tumbang karena nggak ada pegangan akarnya. Lalu kalau kita bandingkan dengan tanah juga, sebenarnya hidroponik ini lebih mahal istilahnya. Meskipun nggak mahal-mahal banget ya, ini gue beli kayak nggak nyampe 30.000 deh kayaknya, tapi tetap hitungannya jadi lebih mahal dibandingkan tanah. Karena kalau tanah kan
ya udah kita pakai aja tanah yang udah ada, kita tanam benih gitu, terus tumbuh di situ, ya costnya bener-bener low banget gitu. Tapi kalau hidroponik kita perlu beli embernya, jaringnya, terus kita perlu beli nutrisinya dan lain-lain, jadi agak sedikit lebih mahal. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada keinginan gitu ya untuk buka bisnis daun selada gitu misalnya, terus mau bikin tanah yang luas itu untuk hidroponik semua, itu bakal cost lebih tinggi lagi karena butuh pompa, butuh nutrisi yang banyak, air yang banyak, terus listrik yang lumayan besar, jadi lumayan high cost. Kemudian masih dalam skala besar ya, kita pasti akan butuh listrik untuk pompa airnya. Jadi seandainya nih ya, bayangin di Indonesia kan kadang-kadang masih suka mati lampu ya. Kalau lagi mati lampu itu tanaman kita tuh bisa mati guys. Jadi memang ada hubungannya juga dengan si tumbuhannya itu sendiri. Kalau tumbuhan yang kita tanam di tanah itu biasanya lebih kuat daripada di air, di hidroponik gitu. Karena kalau di hidroponik tuh istilahnya udah dimanjain, kita udah kasih dia nutrisi yang pas, kita kasih dia selalu air, nggak pernah kekurangan, terus kita taruh di tempat yang bersih, pokoknya dimanjain banget. Tapi kalau di tanah, dia tuh harus melawan serangga sendiri, dia tuh harus mencari air sendiri di dalam tanah dan lain-lain, jadi tumbuhannya tuh cenderung lebih kuat. Tapi sebenarnya kalau overall nih kita lihat, hidroponik ini benar-benar friendly banget untuk teman-teman yang tinggalnya kayak di komplek, terus yang rumahnya nggak terlalu luas. Ini tuh bagus banget, jadi bisa ditaruh di pinggir jendela aja itu udah cukup banget. Nah sebenarnya bisa juga nih untuk tanaman buah yang lebih menantang kayak strawberry gitu ya. Cuma memang dibutuhkan apa ya, bukan skill sih, kayak butuh belajar lebih dalam lagi untuk bisa bikin strawberry sampai hasilnya tuh bagus. Tapi kalau sawi, kangkung dan lain-lain ini tuh bener-bener semua orang tuh pasti bisa, soalnya segampang itu. Lalu tanaman yang bener-bener sama sekali nggak bisa pakai hidroponik ya tanaman yang ukurannya besar, kayak misalnya pohon jambu, pohon mangga, itu udah pasti nggak bisa guys, soalnya akarnya nggak mungkin bisa nopang ya di dalam air, pasti dia roboh. Sekarang kita mau beralih ke jenis-jenis hidroponik. Mungkin teman-teman udah sering lihat nih jenis-jenis hidroponik tuh sebenarnya tanpa disengaja gitu. Yang paling pertama yang terkenal itu ada wick system. Wick system itu adalah ketika kita menanam hidroponik dengan sumbu. Kalau kita lihat nih bagian bawahnya, dia pakai kain flanel untuk menghubungkan antara air yang udah ada nutrisinya dengan si tumbuhan gitu. Jadi kita memanfaatkan itu supaya dia nutrisinya naik gitu. Ini wick system, dan ini juga sebenarnya termasuk ke wick system, cuma bedanya dia nggak pakai sumbu aja, ini lebih sederhana lagi gitu. Jenis yang kedua ada deep flow technique atau DFT. Ini gue belum pasang, masih mau dipasangnya minggu depan. Ini di sini nanti disediain ember untuk airnya dan nutrisinya itu naik ke atas, dan dia muter dan keluar lewat sini dan dipompa untuk naik lagi, kayak gitu terus. Jadi ini harus pakai pompa, harus pakai listrik. Nah, kenapa dia disebutnya deep? Karena air yang akan ngalir di dalam sini tuh itu lebih dari 2 cm. Kalau nggak salah sekitar 3 cm deh. Soalnya nanti ada lagi yang sistemnya tuh NFT atau narrow, kalau nggak salah dia lebih pendek lagi airnya. Tapi kita nggak usah bahas itu sekarang, kita bahas yang umum-umum dulu aja. Nah, peralon kayak gini pasti kalian udah pernah lihat. Ini adalah teknik DFT. Lalu sistem yang terakhir gue nggak punya di sini, sayang sekali. Ini namanya rakit apung. Gue sering banget lihat ini metode dipakai di Australia sih. Di tempat mereka bikin kayak selada gitu, ini banyak banget. Soalnya keuntungan dari rakit apung ini adalah dia tuh bisa sekaligus banyak gitu, bener-bener di tempat yang luas itu dia bisa produce selada tuh sebanyak itu, jadi bener-bener efisien banget. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman masih pemula banget dan pengen coba hidroponik, lebih baik coba yang mana? Lebih baik wick system, karena itu yang paling gampang. Jadi gue ada tag video dari pertama kali gue coba semai, kita ikutin yuk. Tuang setengah plastik benih kangkung ke dalam baskom. Beri air hingga benih terendam. Diamkan 1 hari. Setelah itu kasih air hingga terendam. Cukup nggak sih? Cukup lah ya, tuh udah kerendam semua. Kalau yang kangkung ini kelihatan banget nih, udah pada numbuh akarnya. Jadi langsung kita proses aja ke
bagian kedua yaitu takut dia jeblos deh. Enggak ya? Oke, udah penuh. Nah, ini begini. Apa bener ini? Hah? Kerendam banget coy ini. Terus ada yang lolos lagi. Tapi garis. OMG, hampir aja bagus gue lihat. Itu ada itu ada spidolnya, guys. Ya kali sebanyak itu tuh ada spidolnya ternyata. Ya ampun, hampir aja asalnya. Berarti begini tuh. Dan kita diamkan beberapa hari lagi. Update untuk hidroponik. Ini yang kangkung. Ini udah hari ke-7 atau 8 ya. Pokoknya sekitar udah semingguan gitu. Dan udah waktunya untuk dikasih nutrisi sekarang. Jujur aja, gak semua benihnya tumbuh. Karena ini jaring-jaringnya longgar banget. Jadi banyak banget benih yang tenggelam. Harusnya dia bikinnya agak lebih rapat dikit sih menurut gue. Ini nutrisi A-nya. Kita kocok dulu, lalu kita buka dan ambil 5 ml. Terus tinggal campurin. Nutrisi B 5 ml. Ini yang udah dicampur AB mix, tapi kayak nggak ada warna apa-apa sih, bening aja. Tuh nggak ada warna sama sekali. Oke. Nah, ini tanamannya nggak sebanyak yang gue kira ya. Ini hasilnya setelah 2 minggu. Udah besar-besar banget dan sehat-sehat. Airnya pun nggak masalah, nggak keruh dan nggak lumutan. Dan ya seperti itu kurang lebih hidroponik. Ini gue sebutnya mini hidroponik sih, soalnya ukuran yang paling kecil. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan tulis aja di bawah. Dan kalau misalnya ada request video seperti biasa tulis juga di bawah. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.